Indonesia, 15 India. Nah guys, apa sih imbasnya buat kalian? Pasti ada. Nggak mungkin nggak ada. Saya pernah ngomong di bulan 6 waktu itu ya. Bulan 6 saya pernah ngomong gini. Buat kalian ya, yang udah dapat kerjaan pabrik atau kalian sekarang bekerja di pabrik, please jangan kalian mikir untuk pindah-pindah. Saya bilang gitu, kalau memang lu udah kerja di situ, walaupun cuman ada kayaknya nggak nyaman, atau misalnya nggak ada lemburan, atau misalnya nggak boleh libur, kok kerja terus. Ini kamu pikirkan lagi matang-matang, saya bilang stay, jangan kemana-mana, bekerjalah di tempat itu. Karena kalau kalian keluar, kalian akan mendapatkan kesulitan. Mengapa? Saat itu saya bilang, dari Indonesia sudah mulai buka, pabrik mulai buka. Nah, kalian harus hati-hati. Dulu ada COVID, nggak bisa masuk. Makanya tidak ada pilihan lain sehingga para agensi dan majikan itu ngambilnya dari Taiwan. Sebenarnya mereka tidak referensi banget. Karena anak-anak yang ada di Taiwan, satu, ya udah pintar ngedumel. Kedua, udah pinter lari sini, lari sono, cari masalah. Cari masalahnya apa ya? Misalnya, kok begini di pabrik itu, kok begitu, kok ini begini, kok begitu. Jadi banyak komplainan. Jadi kalau dari Indonesia dia ambil, itu nggak bakalan ada komplain. Kenapa? Ya kan baru datang, dia juga nggak bakalan ngerti gimana-gimana gitu kan. Setidaknya aman untuk dalam selama potongan PT. Nah, untuk sekarang ini, kejadian, saya udah ngomong dari bulan 6, kejadian sekarang setiap hari saya dapat SMS atau inbokan ya, maupun dari Facebook, TikTok, dari YouTube saya, dari ada kadang Instagram. Kalau Instagram saya jarang main, tapi Instagram juga ada kadang satu atau dua. Jadi ini WA banyak banget. Aku mau cari pabrik, aku mau cari pabrik, aku mau cari pabrik. Masalahnya enggak ada bisa ngambil dari Taiwan. Yaitu yang saya bilang tadi, mereka ngambilnya semua langsung dari Indonesia. Kenapa sih mereka mau ngambil dari Indonesia? Karena dari Indonesia itu mereka bisa mendapatkan uang sekitar 70.000 atau 80.000 untuk ngambil satu anak dari Indonesia gitu ya. Mereka tuh kayak ada perjanjian atau kesepakatan antara PT dengan orang ya agensi di Taiwan. Jadi begitu. Nah, kalau misalkan kalian saat ini masih ada pekerjaan, please, sekali lagi, ini saya udah bilang kan dari bulan 6 udah terjadi nih sekarang di 3 bulan ini. Bulan 7, bulan 8, bulan 9, sekarang udah bulan 10. Ini udah terjadi banyak banget ya, pabrik mulai PHK para pekerja. Ada yang baru masuk dari Indonesia, ya baru juga masuk 2 bulan, tapi pabriknya bangkrut. Gimana saya? Sedangkan saya udah bilang kan di sini nggak mungkin bisa dapet gitu loh. Ya. Nah, untuk yang sekarang di tahun 2023 ini akan terjadi krisis, imbasnya buat semua, bukan hanya yang pekerja pabrik, ya. Buat global semua. Ini saya kasih tahu lagi nih, global buat semua. Contoh ya, majikan bisa lebih pelit. Satu ya, contoh ya, globalnya ini apa? Satu, dari pihak majikan kamu, mau PRT ataupun mau pekerja pabrik, ya PRT atau pekerja pabrik, majikan-majikannya nih. Kalau yang pekerja pabrik udah kelihatan, dia nggak bisa bertahan, dia bangkrut, ya lo orang di PHK, ini udah kelihatan banget. Tapi apa sih yang imbasnya buat para misalnya panti jompo atau PRT, imbasnya nih ya, nih yang kalau kita prediksi di ke depan, kalau majikan kamu di tempat pekerjaannya pas dia juga kena PHK, gitu. Terus kehidupan dia ini biasanya ya dapatnya cuman penghasilannya misalnya dari pekerjaan dia doang. Pastinya kan dia akhirnya dirumahkan kan. Dirumahkan, belum misalnya dia ngambil kamu sebagai pembantunya untuk bayar kamu setiap bulan, bayar makannya, bayar apanya. Ya itu pulang-pulang udah nggak dapat kerjaan, wis emosian ya kan. Akhirnya lama-lama kalian juga gedek kan. Gue tiap hari diomelin ya, gue juga nggak mau kerja lah gitu. Kamu memang mungkin caranya dia mungkin ya udah, gue juga stres, akhirnya dia udah gue jaga sendiri dah, karena gue juga udah nggak punya kerjaan, nggak punya penghasilan, nggak punya pemasukan. Ini bisa terjadi di ke depan. Bisa jadi majikanmu tambah pelit.
Kenapa? Karena ya itu kan karena penghasilannya itu akan berkurang gitu ya. Nah sekarang ini nih lagi banyak besar-besaran Shopee, karyawan Shopee ini kan sekarang lagi besar Shopee ya. Shopee itu bakalan banyak yang di PHK karyawannya. Nah bayangin loh, kita ini kalau kamu lihat di mana-mana Shopee itu gila-gilaan kan berapa lama kemarin gara-gara COVID. Tapi nanti mulai di tahun depan di 2023 itu banyak yang kena PHK. Sekarang aja katanya udah mulai ada ya. Jadi ini banyak nonton berita dan kita bagikan ke kalian. Terus gimana dong? Terus gimana dong? Kita harus bagaimana dong ya? Satu, kamu harus menabung. Jangan sekarang hura-hura ya. Jangan bilang hidup cuma sekali. Nah, terus kerjaannya mabok-mabokan, beli minum ini, beli minum itu, nggak apa-apa, nanti juga besok bisa ini lagi. Kamu benar-benar harus ngumpulin dulu tabungan kamu, persiapan prepare, karena di ke depan nggak tahu ada apa yang terjadi sama kalian. Ini saya ngomong nih, jangan sampai kamu ntar kalau udah kejadian, cuy aku gimana gini-gini, saya udah ngomong ya. Karena saya bilang, saya waktu bulan 6 saya udah ngomong, jangan pindah-pindah pabrik, tapi nggak pada